Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 893-896. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Ferdi. Dasar sampah. Ricky tidak menyangka bahwa Ferdi, seorang pria besar, akan menjadi orang pertama yang memberontak. Ricky benar-benar marah dan langsung mengumpat pada Ferdi. Mata tajam Deon menatap Rinto. Tiba-tiba, Rinto juga ketakutan. Situasinya lebih kuat dari orangnya. Di ruang terbatas ini, paha Ricky tidak bisa melindunginya. Rinto tidak berani menatap Ricky, jadi dengan hati-hati mengambil anggur dan meminumnya. Ricky sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu yakin gak mau minum? Deon menatap Ricky dan sedikit menyipitkan matanya. Bunuh aku kalau bisa. Lagi pula, kita akan mati bersama. Cepat atau lambat kita akan mati. Kenapa aku harus minum? Ricky mendengus dengan sikap yang dingin, menggaruk lehernya dan berkata dengan keras. Deon mencibir dan berjalan menuju Ricky. Meskipun punya gagasan untuk lebih memilih mati daripada menyerah, Ricky tetap mengambil langkah mundur ketika dihadapkan pada tekanan yang dibawa oleh Deon. Setelah itu, Ricky mundur selangkah demi selangkah dan dipaksa ke sudut oleh Deon. Mau minum atau enggak? Itu bukan hakmu untuk mengatur. Deon meraih leher Ricky dan mengangkatnya dengan satu tangan. Teriak Ricky. Setelah itu, botol anggur dimasukkan ke dalam mulutnya. Sebotol anggur dituangkan ke tenggorokannya. Ricky merasa seluruh kerongkongan dan bahkan saluran perutnya terbakar. Sebelum Ricky bisa mengatur napas, Deon membuang botol kosong itu, mengambil botol lain dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ferdi dan Rinto merasa ketakutan melihat ini. Untungnya, mereka menyerah. Jika tidak, bukankah mereka akan mati di sini setelah minum seperti ini? Tepat ketika Ricky merasa perutnya akan berdarah, pintu ruangan pribadi terbuka. Danang membawa sekelompok orang kuat dan masuk ke ruangan pribadi. Semua orang kuat ini membawa parang di tangan dan pistol di pinggang. Di kota Cielo, nggak ada orang yang berani melawanku. Kamu berani-berani bersikap kurang ajar padaku. Kali ini aku akan merobek wajahmu. Serang! Danang mengangkat parangnya dan bergegas menuju Deon dengan para bawahannya. Deon dengan tidak sabar melemparkan Ricky ke tanah. Ricky memuntahkan darah dan tertawa. Aku akan melihat kamu mati. Deon mengabaikannya. Deon menendang seorang preman dan mengambil parang dari tangannya. Setelah itu melawan mereka sendirian. Menghancurkan semua preman yang masuk ke dalam ruangan. Ada aliran darah dari dalam ruangan. Deon adalah satu-satunya yang masih berdiri. Bawahan Danang semuanya ditaklukkan oleh Deon. Ferdi dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Aku memang bersikap kurang ajar padamu. Lalu apa maumu? Deon memegang parang berdarah itu dan berjalan menuju Danang yang jatuh ke bawah. Luka tusuk di wajah gemuk hingga dadanya membuat kulit dan dagingnya terkoyak. Danang menggertakkan gigi dan terengah-engah. Monster apa ini? Matilah! Danang tiba-tiba mengeluarkan pistol berulang dari pinggangnya dan menarik pelatuknya satu demi satu ke arah Deon. Bang bang bang! Deon mengayunkan parangnya satu demi satu. Wash! Semua peluru dibelah oleh Deon. Mata Danang melotot tidak percaya. Sekarang, kamu bukan hanya malu, tapi kamu juga akan kehilangan nyawamu. Deon berkata dengan nada dingin. Tunggu. Danang merasa ketakutan. Namun, Deon tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Deon sudah membuang parang di tangannya. Jleb. Parang itu menembus dada Danang. Danang mati dengan tragis. Bam. Para preman yang masih bisa bergerak berpencar saat melihat Danang sudah tewas. Ada yang mati. Situasinya langsung berbeda. Terlebih lagi, yang meninggal adalah salah satu dari 4 orang hebat, Putra Arhan. Kekacauan besar terjadi. Putra Arhan meninggal. Saat para preman yang dibawa Danang melarikan diri dari ruangan pribadi,
Berita itu menyebar dengan cepat. Arhan mendapat kabar itu segera setelah berbaring di ranjang bersama simpanannya. Setelah itu, Arhan tercengang. Baru beberapa menit saja. Namun, Arhan dengan tenang bangkit dan berpakaian. Keluar dari villa yang dibelinya untuk simpanannya. Dunia bawah tanah Cielo sedang heboh. Dengan perintah Arhan, badai pun melanda kota Cielo. Di ruangan pribadi, Ricky dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Deon berani membunuh putra Arhan. Jika sebelumnya, mereka masih punya keyakinan dalam menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Bagaimanapun juga, ayah Ricky masih berhubungan dengan Arhan. Selain itu, mereka tidak ada hubungannya dengan Deon dan mereka tidak memiliki dendam terhadap Danang. Namun sekarang, mereka sepenuhnya yakin mereka akan mati, karena Arhan, yang putranya meninggal, tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Setiap orang yang hadir dan berhubungan dengan Deon harus mati. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Wajah Ricky menjadi pucat dan tubuhnya gemetar seolah sudah kehilangan jiwanya. Oke, si pengganggu sudah diatasi. Ayo terus minum. Namun, Deon berkata seolah tidak ada yang salah. Minum apanya? Ricky melompat berdiri dan memarahi. Tatapan mata Deon terlihat akan membunuh. Tuan Ricky, lebih baik mati dalam keadaan mabuk daripada disiksa sampai mati. Ferdi tersenyum sedih. Naik ke atas dan terus menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Rinto juga minum dengan tenang. Ya Ferdi benar. Saat Arhan tiba, mungkin kematian yang bahagia akan menjadi sebuah kemewahan bagi mereka. Lebih baik meminumnya sampai mati saja. Ricky menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Setelah itu, tersenyum pahit dan mulai minum banyak-banyak. Namun, mata yang menatap Deon penuh dengan kebencian. Jika bukan karena Deon, bagaimana mereka bisa jatuh ke titik ini? Aku akan memikirkan caranya. Tanpa diduga, Lina mengatakan ini. Tiba-tiba, Ricky dan yang lainnya memandangnya dengan kaget. Kamu punya cara. Ricky sangat bersemangat. Jika ada kemungkinan bisa hidup, siapa yang mau mati? Sepupuku adalah simpanan Romi. Lina berbisik. Ricky dan yang lainnya sangat terkejut. Cepat, hubungi sepupumu. Selama sepupumu bisa membuat Romi maju, kita masih bisa hidup. Ricky berteriak dengan tergesa-gesa. Lina mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor sepupunya. Segera, panggilan itu tersambung. Setelah Lina menceritakan keseluruhan ceritanya, sepupunya terdiam beberapa saat. Kak Romi sangat menghargai Arhan. Di antara semua bawahannya, Kak Arhan adalah yang paling dipercaya oleh Kak Romi. Apa kamu mengerti maksudku? Putra Kak Arhan sudah meninggal. Selama aku bilang, Kak Romi nggak akan diam saja. Meskipun kalian nggak ada hubungannya dengan si pembunuh, kalian semua pergi ke ruangan pribadi bersama. Kak Arhan nggak akan mendengarkan penjelasan kalian. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Nggak ada yang bisa aku lakukan untuk yang lainnya. Kata sepupu Lina. Saat mendengar kata-kata ini, Lina mengerutkan kening. Benar-benar nggak ada cara lain. Lina bertanya dengan suara yang keras. Ya, Kak Arhan nggak akan tahan. Kak Romi nggak membiarkan Kak Arhan menahan semua ini. Nggak ada seorang pun di seluruh provinsi Hollow yang bisa menekan amarah mereka. Kecuali kamu bisa meminta seseorang untuk maju. Orang itu adalah bos Kak Romi. Sepupu Lina ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Siapa namanya?" Lina bertanya dengan tergesa-gesa. "Lupakan saja. Sebaiknya kamu menyerah. Itu bos Kak Romi. Bagaimana orang setingkat ini bisa diakses oleh kita?" Sepupu Lina menghela napas dan membujuk. "Seenggaknya coba dulu." Lina menggigit bibir merahnya dengan lembut dan berkata, meski begitu, Lina juga merasa apa yang dikatakan sepupunya itu benar. Bahkan Arhan adalah sosok berpangkat tinggi bagi mereka, apalagi yang merupakan bos dari Arhan. Belum lagi mereka bahkan tidak tahu nama satu sama lain. Kalau tahu namanya atau bahkan tahu lokasinya,
Mereka mungkin tidak akan bisa bertemu langsung. Baiklah. Tokoh besar di belakang Kak Romi bernama Deon. Bisik sepupu Lina. Setelah mendengar nama ini, mata Lina melotot dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Deon. Seperti apa wajahnya? Ketika menanyakan pertanyaan ini, suara Lina bergetar. Tidak mungkin. Kan? Kamu lucu sekali. Apa menurutmu aku masih bisa bertemu tokoh besar itu? Bahkan Kak Romi susah untuk bertemu orang ini dan harus menunggu panggilan pihak lain. Namun, aku pernah dengar Kak Romi menyebutkannya, bahwa umurnya masih 20 tahun, jadi masih seumuran denganmu dan sangat tampan. Saat berbicara, sepupu Lina sedang melamun. Jika bisa mendapatkan peluang sebesar itu untuk bertemu dengan tokoh itu, dia akan rela kehilangan 20 tahun hidupnya. Sayangnya dia tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan seperti itu dalam hidup ini. Orang yang digambarkan oleh sepupu Lina secara bertahap tumpang tindih dengan Deon di mata Lina. Sepupuku, terima kasih. Lina menarik napas dalam-dalam, berkata dengan serius, lalu menutup telepon. Dia berjalan mendekati Deon. Hatinya penuh dengan ketakutan. Deon di depannya menjadi misterius dan sangat sulit digapai. Deon, kita semua adalah teman. Bisakah kamu menyelamatkan nyawa mereka? Lina bertanya dengan cemas. Teman sekelas? Sekarang kamu mengakuiku? Deon mengangkat sudut mulutnya dan berkata, Lina, apa yang kamu mohon darinya? Deon bahkan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Deon akan menjadi orang pertama yang mati nanti. Ricky mengerutkan kening dan bertanya dengan kesal. Diam. Lina menatapnya dan berkata, sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah dia. Apa kamu bercanda? Deon adalah gigolo. Meskipun wanita kaya yang dia kencani adalah direktur perusahaan Simparna, ini adalah kota Cielo. Arhan, raja yang menguasai seluruh dunia bawah tanah kota Cielo. Apa gunanya dia? Mata Ricky melotot. Apa Lina sekarang sudah gila? Atau dibius oleh orang ini? Kalau kamu masih mau hidup, diam saja. Lina hampir menjadi gila. Deon, apa yang terjadi barusan adalah kesalahan mereka. Tentu saja, aku juga punya masalah. Aku nggak menghalangi mereka ketika mereka menjebakmu. Tapi, menurutku mereka nggak pantas mati. Jadi, kuharap kamu bisa mengampuni mereka. Lina memohon dengan suara yang lirih. Sejak SMP, Lina selalu menjadi gadis paling sombong di kelas. Ini adalah pertama kalinya Deon melihat ekspresi seperti itu. Arhan bisa marah pada kalian karena aku, tapi dia juga bisa kagum padamu karena aku. Deon berkata dengan tenang. Mata Lina berbinar saat mendengar ini. Sebelum Lina berbicara, Deon berkata lagi, namun, ujian Arhan mudah, tetapi ujianku nggak semudah itu. Hehe, kamu pikir kamu ini siapa? Arhan kagum padamu. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Arhan bisa dengan mudah menenggelamkanmu. Ricky berkata dengan sinis. Namun, Lina dan Deon mengabaikannya. Katakan saja pada kami apa yang perlu kami lakukan. Kata Lina. Mereka bertiga minum semua anggur yang ada di sini. Selama mereka masih hidup setelah minum, kejadian hari ini akan dilupakan. Selain itu, total pembayaran untuk menipuku lebih dari 260 miliar lebih. Anggap saja 260 miliar saja. Segera ganti rugi. Deon berkata dengan tenang. Lina melihat sekilas kelebih dari 80 botol anggur yang tersisa. Semuanya adalah anggur asing dengan kandungan alkohol lebih dari 30 derajat. Setelah meminum semuanya, Ricky dan yang lainnya akan kehilangan separuh nyawa mereka. Adapun uang 260 miliar, Ricky mungkin tidak akan mampu memberikannya. Kalian semua sudah mendengarnya. Terima atau enggak, itu terserah kalian. Lina tidak membuat keputusan untuk mereka. Jangan bercanda. Lina, dia hanya membual. Siapapun yang percaya padanya adalah orang bodoh. Saat ini, di lantai bawah Klub Paradiso,
Arhan keluar dari Rolls-Royce Phantom, membuka kancing jasnya dan menggerakkan bahunya dengan keras. Seluruh klub Paradiso dikelilingi oleh berbagai kendaraan. Malam ini, semua gangster di kota Cielo telah tiba. Bawahannya membantu Arhan membuka pintu klub Paradiso dan Meneer Darko berlari keluar dengan terengah-engah serta berkeringat banyak. Kamu yang menyambut anakku di sini. Wajah Arhan tanpa ekspresi dan nadanya terdengar tenang. Namun, semua orang di jalan tahu bahwa ketenangan Arhan berarti sebuah kemarahan yang besar. Bos Arhan, tolong dengarkan penjelasanku. Meneer Darko ingin menjelaskan. Arhan tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan menembak kakinya dua kali. Meneer Darko bahkan tidak bisa berteriak dan anak buah Arhan menutup mulutnya dengan erat. Bawa dia untuk melihat nasib yang lainnya. Setelah memberikan instruksi kepada anak buahnya, Arhan melihat ke arah Meneer Darko lagi. Setelah melihatnya, kamu akan bersyukur aku hanya mematahkan dua kakimu. Arhan memimpin anak buahnya dan berjalan menuju klub Paradiso dengan gagah. Begitu melangkah melewati gerbang, ada telepon dari Romi. Arhan mengerutkan kening dan setelah ragu-ragu sejenak, Arhan masih menjawab telepon. Han, ada pergerakan besar di klub Paradiso malam ini. Romi bertanya. Han adalah nama panggilan Arhan. Sekarang, di kota Cielo, hanya Romi yang bisa memanggilnya seperti itu. Ya, Kak Romi, ada seseorang yang membunuh anakku. Kalau kamu datang hanya untuk membujuk aku, maaf, aku nggak akan bisa menerimanya. Arhan mengertakkan gigi dan berkata, Haha, jangan bercanda. Siapapun yang membunuh anakmu itu berarti siap bermusuhan denganku. Aku hampir sampai di klub Paradiso sekarang. Jangan khawatir. Aku di sini untuk mendukungmu dalam masalah ini. Aku akan menanganinya untukmu. Aku ingin melihat dari mana orang yang nekat itu. Setelah mengatakan itu, Romi menutup telepon. Mata Arhan sedikit merah. Arhan menyalakan rokok dan bersandar di pintu. Tunggu sampai Kak Romi datang. Hati Arhan terasa hangat. Segera, Romi tiba. Semuanya, ikuti aku. Hari ini, nggak akan ada yang bisa menghalangi aku. Romi melambaikan tangannya dan pergi dengan tegas. Saat Romi berjalan ke ruangan kekaisaran, semua koridor yang dilaluinya dipenuhi oleh anak buahnya. Bajingan mana yang membunuh putra Han? Romi menendang pintu ruangan pribadi dan teriak dengan marah. Bersambung.